Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, kesehatan, serta kebahagiaan kita dapat beraktivitas seperti biasa. Sebelumnya perkenalkan, saya Ria Dipulosana yang akan menyampaikan pidato persuasif mengenai bijak menggunakan energi di lingkungan kampus. Teman-teman, pernahkah kalian menyadari bahwa setiap kali kita menyalakan AC, mencuci tangan di wastafel, atau mengendarai motor menuju gedung sebelah, sebenarnya kita sedang menggunakan energi yang diambil dari bumi. Hal-hal sederhana yang kita anggap sepele ternyata memiliki dampak besar bagi lingkungan. Listrik yang menyalakan proyektor di kelas, air yang mengalir dari keran, hingga bahan bakar yang kita gunakan setiap hari, semuanya berasal dari sumber daya alam yang terbatas. Sekitar 60% listrik masih dihasilkan dari bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi yang melepaskan karbon dioksida sehingga menyebabkan pemanasan global, hujan asam, serta polusi udara. Selain listrik, masalah juga muncul dari penggunaan air dan bahan bakar kendaraan. Cadangan air bersih menurun terutama di Pulau Jawa yang padat penduduk. Sementara itu, sektor transportasi menyumbang sekitar 135 juta ton CO2 pada tahun 2022. Menyebabkan kualitas udara menurun dan kesehatan masyarakat terganggu. Semua ini menunjukkan bahwa energi sangat berharga dan harus digunakan secara bijak. Fenomena seperti ini juga banyak terjadi di berbagai kampus di Indonesia. Suhu ruangan sering meningkat karena penggunaan AC dan perangkat elektronik yang menyala terus-menerus. Tagihan listrik pun melonjak membuat biaya operasional kampus semakin besar. Air kerap terbuang sia-sia di kamar mandi atau tempat wudhu, sementara kendaraan pribadi memenuhi area parkir setiap pagi. Jika kebiasaan ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin sektor pendidikan akan ikut menyumbang pada krisis energi nasional. Maka dari itu, mari kita mulai perubahan dari hal-hal kecil di sekitar kita. Pertama, hemat energi listrik. Matikan alat elektronik jika sudah tidak digunakan. Cabut kabel dari stop kontak dan manfaatkan cahaya matahari di siang hari agar ruangan tetap terang tanpa menyalakan lampu. Kedua, hemat energi air. Gunakan air secukupnya di kamar mandi atau tempat wudhu dan pastikan keran tertutup rapat. Air yang terbuang percuma sama saja dengan membuang energi yang tidak digunakan untuk mengalirkannya. Ketiga, hemat bahan bakar. Jika jarak ke kampus atau tergedung tidak terlalu jauh, cobalah berjalan kaki atau bersepeda. Selain hemat energi, tubuh kita juga jadi lebih sehat dan udara kampus lebih bersih. Teman-teman, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Saat kita menekan saklar lampu, menutup keran, atau memilih berjalan kaki, disitulah masa depan bumi sedang kita selamatkan. Mari jadi generasi yang bukan hanya cerdas secara akademik, tapi juga peduli pada lingkungan. Karena bumi tidak butuh kata-kata, bumi butuh aksi nyata. Ayo jadikan hemat energi sebagai gaya hidup mahasiswa cerdas. Harapan saya seluruh sivitas akademika dapat bersama-sama menerapkan gaya hidup hemat energi demi masa depan bumi dan generasi mendatang. Tindakan kita hari ini akan menentukan seperti apa lingkungan kampus kita di masa depan. Sekian pidato saya, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Salam lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.